Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fikih Muamalah 2 bersama saya Lutfi Dayat, mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam, dengan 3 orang rekan saya. Saya Nailul Solfa Rahmadani, NPM 21261028 3. Saya Adila Trihandayani dengan NPM 21261028. Saya Nurlaili Mutia dengan NPM 21261139. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian dan dasar hukum serta rukun dan syarat yang ada pada akad musyakoh dan akad muzara'ah. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu Materi pertama adalah al-musyaqqah. 1. Pengertian dan dasar hukumnya. Al-musyaqqah berasal dari kata asyaki yang artinya penyiraman. Ini adalah pemberian nama dari suatu kerja yang diambil dari salah satu proses kerja tersebut. Musyaqqah adalah bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Bermuamalah terhadap kebun untuk diurus dengan ketentuan bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati. Para ulama ahli fikih mengatakan sepakat atas bolehnya al-musyaqqah. Contohnya, mengupah buruh untuk menyiram tanaman, menjaganya, dan memeliharanya dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Diperbolehkan terhadap segala pepohonan yang berbuah seperti kurma, anggur, tin, dan kelapa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang al-musyaqqah antara muhajirin dan ansor yang berbunyi, An Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'afa li yahud dia Khaybaro nahal Khaybaro wa ardoha ala an yata'allamuha man amwali wa ana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sataro samaro toha, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan pohon kurma dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi di Khaybar agar mereka memelihara pohon kurma itu dengan harta mereka, dan bagi Rasulullah mendapatkan hak separuh dari buahnya. 2. Rukun, objek, dan syarat-syarat sahnya al-musyaqqah. Menurut jumhur ulama, rukun musyaqqah ada 3, yaitu 1. Akadain atau pemilik kebun dan penggarap. 2. Objek akad, yaitu pekerjaan buah. 3. Sigat, yaitu ijab dan kabul. Objek musyaqqah adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang dan pohon yang berbuah yang memiliki akar yang tetap di tanah, misalnya anggur, kurma, dan buah lainnya, dengan syarat 1. Akad musyaqqah dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjualbelikan. 2. Akad musyaqqah ditentukan waktunya. Syarat dalam melakukan musyaqqah dalam fikih sunnah yang ditemukan Syahid Sabik sebagai berikut. 1. Pohon-pohon yang ditetapkan dalam musyaqqah harus diketahui dengan penglihatan nyata atau dengan deskripsi yang disepakati. Karena transaksi terkait sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah. 2. Batas waktu harus diketahui, ini juga dimaksudkan agar tidak ada faktor kecurangan. 3. Kerjasama musyaqqah dilakukan sebelum tampak buahnya yang layak, karena sebelum tampak buahnya yang layak, tanaman membutuhkan watan. 4. Pihak yang merawat berhak melakukan bagian dari keseluruhan buah yang bercakup dalam kerjasama musyaqqah. Berakhirnya akad musyaqqah. 1. Memang karena jangka waktu musyaqqah yang telah disepakati telah habis. 2. Meninggalnya salah satu pihak. 3. Adanya pembatalan akad baik dengan cara al-ikalah atau pembatalan yang diinginkan oleh salah satu pihak, lalu pihak yang satunya lagi menyetujui pembatalan itu, maupun karena ada uzur atau alasan yang bisa diterima. B. Al-muzara'ah. 1. Pengertian al-muzara'ah. Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih. Surat yang berkaitan penuh dengan kata tersebut adalah dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dasar hukum al-muzara'ah terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141, sehingga muzara'ah diartikan dengan kerjasama pengelolaan antara pemilik kebun dengan memberikan kebun pertanian kepada si pekerja untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. 2. Rukun dan syarat muzara'ah. Rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah. 1. Pemilik kebun. 2. Petani penggarap atau pekerja. 3. Objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola. 4. Secara sederhana, ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Adapun syarat muzara'ah menurut jumhur ulama, syarat-syarat muzara'ah yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, kebun yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad. 1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad harus balik dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. 2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. 3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan perkebunan. 4. Syarat yang berkaitan dengan hasil. Oke, jadi akad musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana muzara'ah yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yaitu berupa pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa musaqah sama seperti muzara'ah, kecuali di dalam 4 hal, yaitu yang pertama, di dalam musaqah apabila salah satu pihak menolak untuk meneruskan dan melanjutkan akad, maka ia harus dipaksa untuk melanjutkannya, karena kelanjutan akad tidak akan menimpakan kerugian sama sekali terhadapnya. Yang kedua, jika jangka waktu musaqah telah habis sementara pohonnya belum siap panen, maka akadnya tetap dibiarkan berlanjut tanpa ada kompensasi apa-apa, dan pihak penggarap juga tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa dirinya harus membayar sewa pohon kepada pemilik pohon. Dan yang ketiga, jika pohon kurma yang telah berbuah misalnya ternyata hak milik orang lain, bukan hak milik si pemilik kebun itu sendiri, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah. Dan yang terakhir, di dalam akad musaqah menjelaskan dan menentukan batas waktu bukanlah menjadi syarat berdasarkan prinsip istihsan. Akan tetapi batas waktu atau jangka waktunya cukup diketahui dengan berdasarkan jangka waktu musaqah. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya Nuf Hidayat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.